Nah, halo kawan-kawan semua. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis yang luar biasa. Jadi kita bakalan sharing tentang pengalaman dan juga bagaimana kehidupannya selama berkuliah di Politeknik. Kali ini kita kedatangan Aryo Andriansa selaku ketum, iya benar kan, ketum Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa. Ya. Oke, nah jadi gimana nih Aryo kabarnya hari ini? Halo Bang Aris, Ya. halo semuanya. Boleh kenalan dulu nggak? Ya, lanjut. Jadi kenalin, nama aku Aryo Andriansyah, di Politeknik Negeri Bengkalis, program studinya Bahasa Inggris untuk 3 jurusan Bahasa. Jadi Aryo Diploma 3. Ya, diploma 3. Angkatan 2000 berapa? Angkatan 2021. 2021. Berarti sekarang semester Semester 4. 4. Udah semester akhir. Ya, ini udah mulai nyenggol-nyenggol TA. Oke. Nah, jadi itu teman-teman, ini adalah Aryo, salah satu mahasiswa jurusan bahasa, program studi D3 Bahasa Inggris. Nah, untuk selanjutnya nih, kan abang dengar-dengar Aryo juga selain menjadi mahasiswa punya ini jabatan penting di himpunan, yaitu menjabat sebagai seorang ketua himpunan HMJ. Nah, jadi apa sih yang memotivasi atau menjadi alasan Aryo memutuskan mau jadi ketua himpunan di jurusan bahasa itu sendiri? Oke. Untuk motivasi sendiri awalnya itu memang nggak ada, Bang. Jadi memang ya mengalir gitu aja. Kayak Aryo sendiri datang ke Politeknik Negeri Bengkalis ini memang awalnya niatnya cuma untuk kuliah doang kan. Memang ingin cepat-cepat lulus gitu aja sih. Tapi ya mungkin memang udah jalannya lah. Jadi nggak tahu kenapa dari semester awal tuh udah terjun ke organisasi, entah disenggol-senggol cutting kan. Iya. Jadi kayak ke organisasi. Jadi dari awal tuh memang udah dituntun sama cutting untuk berorganisasi. Dan nggak tahu kenapa nih jadi ketagihan sama dunia perorganisasian gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ini Aryo dapat kesempatan untuk memimpin salah satu himpunan di Polbank, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa, atau teman-teman biasanya kenalnya LETSA, English Department Student Association. Jadi memang untuk motivasi memang lebih kayak meneruskan dan mengembangkan legasi yang udah ada. Oh ya gitu. Berarti melanjutkan estafet dari kakak tingkat sebelumnya juga gitu kan. Nah, jadi selama menjadi ketum LETSA nih, apa aja sih program yang udah Aryo jalanin bersama teman-teman di kepengurusan? Mungkin udah ada big programnya apa, atau mungkin nextnya bakal ngapain gitu di LETSA? Mungkin ada? Oh, kalau dari LETSA sendiri, kami udah melaksanakan 2 program besar. Yang pertama itu ada upgrading kepengurusan, dan upgrading kepengurusannya itu kebetulan berbarengan sama milad LETSA yang ke-4. Nah, jadi tujuan acara itu untuk mengkaderisasi teman-teman LETSA agar lebih memahami ilmu keorganisasian juga. Dan untuk acara yang kedua itu adanya baru-baru ini, itu study tour kami ke Universitas Tanjung Kuning di Pekanbaru. Tujuan untuk study tour ini memang udah acara warisan dari kepengurusan sebelumnya. Dan sebelum itu ke Winsuska, dan tahun ini ke Unilab, dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Nah, jadi gitu teman-teman, Aryo selain juga fokus sama kuliahnya, beliau juga mengemban amanah nih menjadi seorang ketua umum di himpunan jurusan bahasa. Dan itu saya pikir bukan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Tidak semua orang mampu
manage waktu, apalagi antara kuliah berbarengan juga sama organisasi. Nah mungkin teman-teman jadi pengen tahu gimana sih cara seorang ketum Aryo nih bisa ngebagi waktu antara tetap lanjut kuliah sama tanggung jawab di organisasinya gitu. Kalau dari aku sih, cara untuk membagi waktu tuh banyak banget ya bang. Kan kita setiap mahasiswa punya waktu, maksudnya punya cara masing-masing gitu. Iya. Kalau dari aku pasti umumnya ya, dari mahasiswa pasti lebih mengutamakan urgensinya dulu, maksudnya ya perkuliahannya dulu kan. Jadi kita kan udah maksudnya datang ke Polbank untuk kuliah. Jadi ya memang dari awal tuh kalau misalnya ada apa-apa ya kuliahnya dulu, baru kita ke organisasi. Tapi ya jangan dilupakan gitu, maksudnya namanya juga tanggung jawab kan, masing-masingnya ada porsinya masing-masing gitu. Jadi ya kalau dari aku ya caranya kuliah dulu, terus ada waktu untuk organisasi, baru kita terjun ke organisasi. Oke, jadi gitu guys. Tetap menomorsatukan kuliah, namun tidak menomorduakan tanggung jawab organisasi. Cukup menarik sih. Nah, selain menjadi seorang ketum, ini juga dapat kabar katanya Aryo alhamdulillah tahun ini lolos ikut program ISMAFO. Nah, jadi mungkin bisa lah sharing pengalamannya gimana bisa sampai ke tahap sekarang lolos menjadi perwakilan mahasiswa Polbank untuk ikut ISMAFO, khususnya dari jurusan bahasa. Alhamdulillah tahun ini Aryo terpilih dalam program kampus mereka itu ISMA vokasi. Kalau awalnya itu memang nggak nyangka siapa juga yang nyangka kan. Iya. Ya. Jadi awalnya itu memang sebenarnya udah niatan dari awal bang, dari semester sebelumnya kan. Kita ngelihat ada Bang Rozi, Iya. terus ada Kak siapa? Kak Iis Farida. Iis Farida itu lolos, mereka ke luar negeri gitu loh. Lagi pula pergi ke luar negeri itu pasti udah mimpi semua orang kan, termasuk Aryo. Pengen banget ke luar negeri gitu, cuma belum sampai kan. Jadi memang dari semester sebelumnya itu udah ada niatan. Jadi ya iseng-iseng ada kan download aplikasi yang kayak Duolingo atau tes TOEIC, itu memang perjalanannya memang dari situ sih bang. Terus pas programnya udah mulai dibuka, dan alhamdulillah kampus kita itu ada namanya pelatihan untuk ISMA guys. Jadi untuk tahun berikutnya jangan lupa ikut. Alhamdulillah sekarang ada program itu, sangat membantu sekali. Ikut program itu kan lolos tahap bahasa Inggrisnya, tes APT-nya lolos, terus interview, terus ya alhamdulillah bisa handle itu interviewnya, meskipun pakai platform seadanya ya di rumah, dan alhamdulillah lolos. Oke, nah jadi itu tadi pengalaman seorang Ketum Aryo gimana bisa sampai lulus ikut pertukaran mahasiswa ke luar negeri melalui program ISMA. Nah, menarik ini membahas tentang bagaimana pengalaman seorang Aryo menjadi mahasiswa, memimpin sebuah organisasi dengan banyaknya prestasi yang juga beliau dapatkan. Mungkin untuk closing kita hari ini, mungkin Aryo mau ngasih tips nih mungkin buat teman-teman semua biar gimana sih menjadi mahasiswa bisa tetap produktif dan juga bisa tetap ya improve, gimana biar bisa lebih tiap harinya tuh lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin itu gimana Aryo? Jadi tips dari aku, tolong kalian tuh pilih jurusan yang benar-benar sesuai sama passion kalian. Jadi jangan ikuti tren lah, tapi ikuti kata hati kalian. Kalau misalnya jurusannya itu pas,
insya Allah semuanya tuh benar-benar bakal lancar banget. Ngelihat lah passion diri sendiri itu di mana gitu kan dari awal juga ternyata suka bahasa Inggris tuh kita sadar loh kita suka bahasa Inggris, jadi kenapa enggak gitu loh. Itu tipsnya sih, jadi jangan salah pilih jurusan ya. Terus tips yang kedua itu untuk mahasiswa, kalau misalkan dikasih tugas semua dosen itu kerjakan tepat waktu guys. Iya, jangan ditunda. Ya, jangan ditunda karena itu penting. Kalian bisa melakukan hal-hal lain yang lain juga yang produktif, yang contohnya ya berorganisasi itu kan sama produktifnya dengan mengerjakan tugas. Jadi ya kayak tadi yang kita udah bahas, organisasi yang penting tapi kuliah itu nomor satu. Jadi tugas dulu kita selesaikan cepat-cepat, baru kita bisa terjun ke yang lain gitu. Entah kalau misalnya nggak kurang suka berorganisasi, kan teman-teman bisa mencoba hal-hal positif yang lainnya. Contohnya menulis atau sesuai dengan hobi lah ya. Iya. Nah, jadi itu teman-teman, ada 2 tips nih dari seorang Aryo gimana biar bisa jadi mahasiswa, biar bisa tetap produktif di masa sekarang. Tadi yang pertama beliau katakan coba kalau kuliah ambil minat sesuai passionnya. Jadi pilih jurusan kuliah yang memang sesuai, relate sama passion kawan-kawan semua. Terus yang kedua, jangan nunda waktu untuk bikin tugas. Jadi biar bisa tetap produktif untuk jalanin kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, jadi mungkin untuk kesempatan kali ini ngobrol kita, bincang-bincang kita sama Ketum Aryo sampai di sini dulu. Terima kasih Aryo udah nyempetin waktunya. Terima kasih Bang. Ya, semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Di luar layar nanti mungkin kita masih bisa hemat bareng atau mungkin ngobrol-ngobrol bareng. Intinya terima kasih Aryo udah luangin waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah mau nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, bye bye. Assalamualaikum.